Halo, selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. 8 tahun sudah berlalu kasus pembunuhan yang merenggut nyawa Vina dan Eki, remaja di Cirebon, Jawa Barat. Tampaknya kasus ini begitu sulit dan pelik untuk terungkap seterang-terangnya pemirsa. Selama 8 tahun ternyata pihak berwajib belum berhasil menangkap 3 orang DPO. Meskipun beberapa hari yang lalu 1 DPO, yaitu Peggy, ini sudah berhasil ditangkap. Sementara 2 lainnya sampai saat ini masih dinyatakan buron. Sehingga kasus ini pun menuai perhatian dari masyarakat Republik Indonesia dan kasus yang awalnya berada di Polres Cirebon ini pemirsa kemudian saat ini tengah ditangani oleh Polda Jawa Barat dan mendapatkan atensi dari Bareskrim Polri. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ito Sumardi yang merupakan Kabareskrim periode 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam. Apa kabar Pak Ito? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ito sudah bersedia hadir di One on One. Kita akan berbicara mengenai persoalan yang saat ini menarik perhatian bagi masyarakat. Peristiwa pembunuhan yang cukup sadis dialami oleh sepasang remaja, Eki dan juga Vina. Sampai 8 tahun tampaknya sulit sekali untuk mengungkap kasus ini. Apa yang terjadi kalau menurut Pak Ito? Apakah memang karena awalnya kasus ini dianggap tidaklah penting karena orang yang menjadi korbannya adalah masyarakat sipil biasa dan pelakunya adalah segerombolan remaja yang dianggap sebuah remaja yang nakal? Ya, saya kira mungkin perlu saya berikan satu pemahaman kepada masyarakat ya. Bahwa seorang anggota Polri yang khusus ditugaskan di fungsi reserse, itu mereka itu setiap hari menangani lebih dari 1 kasus ya. Dan dalam penanganan kasus ini tentunya ada berbeda-beda tingkat kesulitannya. Nah, misalnya kasus yang tertangkap tangan itu sangat mudah karena pelakunya ada, barang buktinya ada, kemudian juga motifnya bisa dicari, itu dalam waktu cepat bisa dilakukan satu penuntasan ya. Tapi untuk kasus yang menyangkut Eki dengan Vina almarhum ini, itu memang saya bisa merasakan kesulitan dari penyidik. Kenapa? Karena kasus ini kan sudah dilakukan upaya oleh pihak kepolisian ya dalam hal ini Polres Cirebon, yaitu dengan menangkap 8 orang pelaku, memproses, mengumpulkan bukti-bukti, kemudian juga membuat resume dan menyerahkan kepada pihak jaksa penuntut umum sampai disidangkan dan putusannya itu jelas sudah ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, pada saat proses pemberkasan ini tentunya dari pihak kejaksaan juga selalu memberikan arahan apa yang kurang, apa yang harus dilengkapi. Kenapa demikian? Karena polisi ini kan menetapkan pasal awal yang disangkakan, yaitu pembunuhan berencana ya 340, kemudian pembunuhan 338 dan juga masalah undang-undang anak pasal 81. Nah, jaksa ini juga nggak mau sembarangan karena kan mereka nanti akan berjuang di pengadilan untuk bisa membuktikan apakah memang yang dibuat oleh polisi ini baik dari alat bukti maupun resume daripada hasil pemeriksaannya ini itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, dalam proses penanganan 8 orang ini kemudian berkembang yaitu dengan keterangan 8 orang ini bahwa masih ada teman-temannya yang belum ditangkap, yaitu 3 orang. Sehingga dibuatlah di sana DPO. DPO ini sebetulnya kalau sesuai dengan manajemen penyidikan, Pak, ini harus betul-betul tidak boleh ada namanya data-data yang terlewat, termasuk foto. Karena kan kita ingin supaya masyarakat bisa memberikan masukan ke pihak kepolisian. Nah, sekarang orang banyak bertanya kenapa tidak ada fotonya? Karena kita bicara masalah ilmu kriminologi ya, bahwa orang yang berbuat kesalahan itu tidak mungkin dia akan mengakui atau kalau bisa dia berusaha mengaburkan masalahnya. Apalagi kejahatan ini kan dilakukan oleh kelompok ya, sekelompok orang. Tentunya rasa solidaritas dan lain sebagainya mereka, sehingga mereka memberikan identitas yang memang sulit untuk bagi kepolisian membuat identitas DPO sebagaimana yang semestinya. Seperti misalnya ada foto, mungkin kalau ada foto dari dulu udah bisa ditangkap ya. Nah, kemudian mereka mencabut BAP-nya. Ya. Berarti apa keterangan ini kepada DPO ini kan menjadi kabur. Ya. Kemudian mereka mengatakan mereka tidak mengenal 3 orang ini. Nah, itu yang saya bilang tadi solidaritas itu atau mereka berusaha menghindarkan kesalahan. Pencabutan BAP itu bisa menjadi sebuah katakanlah sebuah alasan hukum tidak, Pak? Tidak, ya jadi begini. Pencabutan BAP ini kan kita menggunakan BAP awal yang biasanya pada saat pertama orang memberikan keterangan apa adanya. Kemudian setelah dia dipengaruhi oleh pengacaranya, oleh orang-orang lain mungkin di dalam tahanan, kamu jangan ngaku lagi, cabut aja, dia akan mencabut.
Sehingga yang dipakai oleh pihak kepolisian atau penyidik, kemudian penuntut umum, dan juga oleh hakim adalah BAP pertama. Dan di dalam proses persidangan setahu saya, itu ada protes dari pihak pengacara yang Taka kemarin ya, Saka. Saka. Yang mengatakan bahwa seolah-olah ada penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau dalam proses pengambilan keterangan, yang pertama kali ditanyakan oleh penyidik, apakah saudara dalam keadaan sehat? Kalau dia mengatakan tidak sehat, itu tidak boleh. Karena tidak berlaku Tapi BAP. kalau keterangan dari Saka yang beberapa hari lalu Pak di TV One juga ya mengatakan bahwa pada saat dia ditangkap, dia bertanya salah saya apa Pak? Tidak dijelaskan pada saat itu. Dan ketika tiba di kantor polisi dia dipaksa untuk mengaku apakah ia terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Eki Pak. Disiksa, dianiaya, disetrum, dipukulin, bahkan mohon maaf ia berkisah bahwa juga disuruh untuk meminum air seni. Itu kan pengakuan yang bersangkutan. Saya juga tentunya tidak asal menyampaikan. Saya harus ngecek juga kan kepada penyidik awal yang tahu. Pada saat itu 2016 muncul 8 foto mereka mukanya babak belur diviralkan. Dan saat itu dilakukan pemeriksaan ya oleh internal ya, fungsi internal. Kemudian dihukumlah beberapa orang penyidik ataupun orang yang menjaga tahanan. Ternyata mereka itu adalah dipukuli di dalam tahanan. Sesama tahanan? Ya, sesama tahanan. Karena biasanya Mbak, kalau ada orang, apalagi anak itu masih anak-anak remaja, dia terlibat kasus asusila, ya, perkosaan ataupun misalnya kejahatan yang berat, itu akan menjadi sasaran daripada tahanan di dalam. Nah, sehingga anggota yang saat itu dikenakan tindakan kode etik, disiplin adalah karena mereka lalai dalam menjaga mereka supaya tidak dianiaya. Tapi kan kalau menjaga para tahanan di dalam kan tidak mungkin polisinya di dalam. Tapi itu sudah ditindak. Nah ini sekarang diangkat setelah 8 tahun. Seolah-olah ada. Nah pertanyaan saya, kenapa kok mereka tidak melakukan semacam upaya hukum? Nah itu salah satu pengacaranya Saka itu kan ngomong. Mereka sudah melapor ke Komnas HAM. Ya, mereka melapor ke Komisi Yudisial. Melapor kepada Propam. Tapi kan hasilnya tetap saja hakim bergeming ya. Tidak mengindahkan masalah itu dan menjatuhkan hukuman yang optimal, yang paling maksimal. Nah tentunya kan kita jangan melihat daripada hulunya, dilihat hilirnya. Kalau misalnya hakim itu mengatakan bahwa mereka ternyata tidak bersalah, boleh kita katakan bahwa di penyidikan itu terjadi salah tangkap atau salah menerapkan pasal. Tapi ini kan betul-betul yang disangkakan kepada mereka pasal 340 dan hakim memutus 340. Melalui 3 tingkatan pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung, itu sudah inkrah. Kemudian mereka saya dengar mengajukan gerasi, gerasinya juga ditolak. Nah sekarang ada satu upaya lagi, silakan kalau ada novum baru, tempuh saja PK. Kan mudah saya kira kan. Tapi ya kembali lagi tuh Mbak ya, kita tidak bisa mengatakan dari sisi kita bahwa petugas kepolisian tidak serius. Kalau namanya berdasarkan manajemen kepolisian yang saya nilai sebagai, saya pernah berdinas di Reserse lama, Polres Cirebon sudah optimal karena bisa membawa 8 orang ini. Tapi kalau belum nangkep 3 itu anak-anak remaja pada saat itu, mereka pun juga si Peggy ini juga ditangkapnya di Bandung, nggak terlalu masih sama-sama daerah Jawa Barat juga Pak. Nah, itulah pengalamannya Mbak. Tidak mudah mencari orang yang saat itu statusnya melarikan diri. Karena tadi saya sampaikan, penyidik yang menangani kasus ini, dia sudah dihadapkan lagi dengan kasus lain, dihadapkan lagi dengan kasus lain yang mungkin lebih berat, harus prioritas. Sehingga menurut saya kalau di polisi, kalau di kejaksaan kan ada satgas namanya pemburu koruptor. Ya. Nah mungkin kalau di polisi ada satgas pemburu DPO, ini akan lebih memudahkan. Jadi dari kasus ini juga menjadi pelajaran juga menurut saya. Nah ini menarik juga nih ngomong-ngomong soal DPO. Ini kan ketika DPO ada 3, kemarin 1 udah ketangkep. Yang lain kan kita juga nggak tahu fotonya Pak. Ya. Emang nggak apa-apa Pak DPO itu ketika dicari nggak ada fotonya? Justru dengan tidak ada fotonya itu tidak ada tindakan, istilahnya tidak ada konsekuensi hukum bagi polisi. Kalau ada fotonya, kalau salah kan kita kena salah. Tapi kalau masih berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan oleh para tersangka, itu akan lebih aman bagi kepolisian untuk terhadap konsekuensi hukum yang mungkin kena. Kalau misalnya saya kepada Mbak Tisa, ada identitas orang ternyata fotonya foto Mbak Tisa. Mbak Tisa kan bisa komplain kepada saya kan.
menuntut hukum, yaitu tentunya di sini kan dalam azas penyidikan itu ada dua. Satu harus cermat, kedua harus hati-hati, ya. Dan ini semuanya harus didasarkan kepada objektivitas. Karena ini keterangannya dari tersangka, maka kita sulit untuk melihat gambar fotonya apa. Karena kita juga tidak bisa mengira-ngira. Saat itu dikatakan 3 orang ini. Pas didatangi di satu daerah, di sana kepala daerahnya atau RT-nya semua mengatakan tidak ada orang ini. Nah, jadi disinilah mungkin saya harus mengapresiasi ya Polda Jawa Barat yang melakukan eksaminasi pemeriksaan ulang mendasarkan kepada keterangan di dalam berita acara pertama yang belum dicabut, mereka bisa mendapatkan Peggy. Nah, dengan tertangkapnya Peggy ini otomatis tidak ada lagi alasan bagi 8 orang ini mengatakan mereka salah tangkap. Karena Peggy akan menceritakan penangkapan Peggy ini kan didasarkan dari keterangan mereka. Ya, 8. Ya, dari 8 orang ini. Peggy nanti akan cerita perannya dia apa? Sebagai pelaku utamakah? Ataukah mungkin dia hanya bersama-sama? Atau mungkin ada kaitan antara Peggy dengan korban? Kita kan belum tahu ya. Ini sekarang sedang dikembangkan. Oke, ini bicara soal Peggy, Pak. Di luar sana beredar banyak di media sosial begitu, Pak ya. Orang yang meragukan bahwa sebetulnya Peggy ini yang sudah ditangkap saat ini adalah sosok yang memang terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Eki dan juga Vina. Karena apa? Karena beredar pula di media sosial fotonya yang berbeda, Pak. Foto Peggy yang dulu dengan Fedy yang ditangkap itu fotonya juga berbeda. Ada kecurigaan bahwa jangan-jangan polisi salah tangkap. Bagaimana Pak Ito menjawab ini? Tapi nanti dulu ya Pak Ito ya. Kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah di One on One. Saya ingin mendengar jawaban yang menggantung tadi Pak Ito. Soal di media sosial bahwa ternyata muka Peggy yang dicari dengan muka Peggy yang ditangkap sekarang itu mukanya berbeda jauh Pak. Mungkin kita bisa lihat dulu ya di layar kaca mungkin sembari untuk menjawab ini Pak Ito. Gimana Pak Ito? Kalau menurut saya jangankan di Indonesia ya, tapi di negara-negara lain pun apalagi di negara maju ya, itu perubahan seseorang itu fisik dari umur ya, dari lamanya waktu, kemudian juga ada yang dibuat memang melalui satu operasi gitu ya. Ada operasi plastik, tapi ini kan dia nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Cuman dia ini adalah bagaimana perubahan dari 8 tahun yang lalu dan sekarang. Kita tidak bisa menyamakan mukanya si Peggy ini yang sekarang seperti dulu. Pasti berbeda ya. Ya saya juga melihat ya. Saya melihat tentunya perubahannya itu kan daripada pihak penyidik Polda itu juga mereka sudah melakukan pendalaman. Mereka juga nggak mau namanya salah tangkap ya. Karena itu sangat berisiko bagi kepolisian kalau salah menangkap dia. Jadi apa yang sekarang dirilis itu sudah melalui satu pendalaman, melalui bagaimana proses dia berganti nama, dia berganti alamat, dan dia kemana saja tempatnya itu dari pihak Polda sudah ada sekarang semua. Tapi yang paling penting kan bagaimana si Peggy yang ditangkap sekarang terkait dengan kasus yang sudah diputus melalui pengadilan. Itu yang paling penting. Sehingga nanti pemberkasan dia tentunya beda. Jadi pemberkasannya beda dan biasanya kalau di kepolisian dikenal 3 jenis laporan. Laporan A itu biasanya kalau seorang petugas melihat di jalan satu kejahatan, dia melaporkan. Yang B itu apabila orang yang terlibat melapor. Yang C ini adalah pengembangan. Seperti ini Peggy nanti akan dibuat laporan model C. Nah sehingga di sana akan dibuat berkas khusus. Tetapi saksi-saksinya adalah para narapidana yang sekarang sedang dibond ya, sedang dipinjam oleh Polda. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengungkap yang lebih jelas peran daripada Peggy dan peran daripada 8 orang ini sehingga akan menepis anggapan bahwa terjadi salah tangkap, Mbak. Oke. Nah, tapi ini juga ada beredar informasi bahwa ternyata penangkapan mereka yang sudah jadi terpidana sekarang berada di dalam penjara, itu mereka ditangkapnya oleh satuan narkoba, Pak. Seharusnya kan ini bukan kasus narkoba. Kenapa justru mereka pada saat itu ditangkap narkoba? Ini juga menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Ini secara khusus saya melihat kasus ini. Ayah daripada almarhum Eki itu kan bertugas di kepolisian kebetulan dinas di narkoba. Ya mungkin masyarakat media ataupun yang memviralkan itu tidak mengerti masalah yang sebenarnya ya.
Jadi saya sudah ngecek langsung bahwa yang bersangkutan itu bersama anggota reserse. Dia ngajak anggota reserse untuk bisa menindaklanjuti laporan ataupun informasi dari 2 orang yang saat ini yang rame disembunyikan ya. Sebetulnya kalau dalam satu kasus itu boleh saja kita harus melindungi saksi, 2 orang saksi ini ya. Sehingga setelah dilakukan penangkapan, yang menangani semua adalah bukan ayahnya Eki, tapi unit khusus reserse yang memang dia menangani kasus itu. Jadi nggak ada SOP yang dilarang atau yang dilanggar? Tidak ada sama sekali, Fine-fine tidak aja ada itu, sama Pak. sekali. Kan gini Mbak ya, kalau misalnya ada satu laporan ya dari seseorang, ada misalnya tersangka, kalau kita nunggu harus buat surat perintah dulu atau minta surat perintah pengadilan, mungkin orang itu sudah lari kan. Jadi kita amankan dulu, kemudian baru kita lengkapi dengan surat penangkapan yang bersangkutan. Nah kemudian yang kedua, sekarang kan orang banyak bertanya bahwa kok kasus ini kira-kira lama gitu ya ditanganinya. Saya tadi sampaikan bahwa penanganan satu kasus ini juga akan menjadi beban bagi penyidik apabila ada kasus-kasus lain yang masuk. Sehingga kadang-kadang Mbak, jangankan anggota reserse, ada anggota sabara yang punya latar belakang reserse atau anggota narkoba atau anggota Krimsus yang dilibatkan dalam penanganan kasus ini. Itu adalah berlaku saat ini karena apa? Sumber daya manusia kita memang sangat terbatas di kepolisian ya. Apalagi untuk mengejar DPO ya. Sementara dia mau ngejar DPO tapi dia sudah dihadapkan dengan masalah dengan berkas perkara lainnya ya. Yaitulah kesulitan yang mungkin bagi masyarakat awam tidak terlalu paham ya. Yang tentunya di sini saya juga menyampaikan itulah yang dialami teman-teman di reserse. Jadi kalau dikatakan reserse itu rata-rata orang harus mempunyai mental dan juga kesabaran yang luar biasa. Saya mengalami Mbak ya itu. Pak, soal dari orang tuanya Eki, saya jadi teringat ada statement dari kuasa hukum pada saat itu dalam program di TV One juga mengatakan bahwa pada saat itu ada seorang saksi yang tengah berada dalam sebuah sekolah, berada di depan sekolah, lagi duduk-duduk ditanyain, inisialnya kalau nggak salah DD dan Sueb, kalau nggak salah begitu namanya. Nah, ini 2 Aep kalau nggak salah ya, dan dua-duanya ini kan ayah Eki ini mengetahui bahwa terduga pelaku itu dari keterangan 2 orang ini, kalau tidak salah demikian. Tapi ternyata ketika persidangan katanya 2 orang ini nggak dihadirkan, Pak. Gini Pak, saksi itu adalah persyaratannya orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang mengetahui. Kalau saksi harus dihadirkan, kita ingat kasusnya misalnya di Amerika atau kasus korupsi ya. Ini kan atau whistleblower. Mereka itu pasti dilindungi, bahkan kalau perlu identitasnya itu dihilangkan. Seperti di Amerika di daerah Grand Canyon itu, saya pernah ke sana, ada satu daerah tak bertuan. Yang mengisi di sana adalah saksi-saksi yang dilindungi. Nah, ini pun juga dia memang tidak dihadirkan, tetapi kan tergantung daripada hakim. Kalau misalnya dari pihak kuasa hukum mengatakan mereka minta 2 orang saksi ini dihadirkan, kalau hakim menganggap bahwa ini akan membahayakan mereka, karena hakim berpikiran yang dari kelompok geng, tentunya ini kan sesuai hukum, tidak melanggar hukum, dan itu tentunya kewenangan daripada hakim. Jangan kemudian disalahkan seolah-olah polisi menjemukkan, nggak mungkin lah. Tapi dari dasar 2 orang inilah bisa terungkap. Banyak pertanyaannya Mbak Tisa. Kak, orang itu ada di tempat lain, waktunya tempat lain. Di dalam kejahatan ini ada namanya locus delicti, tempat kejadian perkara. Ada tempus delicti, yaitu saat kejadian itu terjadi, dan ada tempus delicti lain, jadi waktu kejadian di mana ini sudah terjadi. Jadi orang itu kebetulan ditangkap setelah kejadian awal ini, mungkin sudah berapa jam, berapa hari, berapa bulan bisa saja. Tapi bukan berarti orang itu tidak ini. Kemudian ada satu lagi yang mengatakan, Saka, saya tidak kenal. Loh, memang kalau berbuat kejahatan harus kenal sama orangnya? Kan belum tentu. Kalau secara spontan dia, karena bersama teman-temannya ingin melakukan sesuatu, kan bisa saja. Tapi kembali saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa mereka ini bersalah. Karena saya bukan hakim. Yang tahu mereka bersalah adalah hakim. Dan tentunya saya berharap bahwa keputusan ini betul-betul murni adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi siapa? Bagi korban tentunya kan. Korban menuntut keadilan kan. Ya. Nah, tentunya kalau ini nanti kemudian satu saat ada keputusan lain, ya saya katakan bahwa saya tidak dalam kapasitas menilai karena saya bukan hakim. Ya, saya hanya menganalisa dari manajemen penyidikan, dari sistem peradilan pidana, dan juga dari
pengalaman saya saat menjadi anggota reserse. Tapi berarti bisa dikatakan dari sudut pandang Bapak, pengalaman Bapak pernah di Barreskrim begitu, sebagai Kabarreskrim bahkan. Secara manajemen ini nggak ada yang miss. Semua dilakukan secara baik sejak 8 tahun yang lalu. Sejak 2016, 27 Agustus 2016 kasus ini kemudian mencuat begitu terjadi, ini nggak ada yang miss sama sekali. Nggak ada. Nah, kenapa kasus ini sekarang menjadi perhatian? Setelah 8 tahun muncul sekarang menjadi isu, sehingga menjadi perhatian khusus kan. Tapi kan kalau misalnya tidak, memang kita akan kesulitan juga menangkap 3 orang ini, sementara kita dihadapkan kasus-kasus lain yang harus ditangani. Menurut saya secara manajemen kepolisian ya, sebagaimana diatur dengan Perkap nomor 412 dulu ya, sekarang 617, itu sudah sesuai Mbak, karena mereka sudah bisa membuktikan menangkap orang, kemudian memberikan persangkaan kasus ya, persangkaan ininya kesalahannya, pasalnya itu kemudian sesuai dengan unsur-unsur pidananya, ini udah bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi tidak keliru, kecuali kalau mereka menetapkan 340, tiba-tiba jaksa atau hakim memutuskan 351 mungkin ya, penganiayaan. Nah itu mungkin ada sesuatu yang boleh dikatakan dalam manajemen penyidikan ini ada sesuatu yang keliru, kurang cermat penyidiknya. Tapi ini kan lengkap dari mulai polisi, jaksa sampai dengan hakim, itu tidak ada perubahan sama sekali. Berarti menurut saya, penilaian saya, mereka sudah berbuat secara optimal, khususnya dari sudut pandang saya di penyidikan ya, proses penyidikan. Bagaimana ada suara-suara sumbang di sana yang mengatakan ada anak petinggi tertentu yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Boleh-boleh saja, Mbak. Tapi kan polisi nggak mungkin lah namanya melindungi, apalagi ini sudah Pak Kapolri langsung kan. Pak Kapolri itu sebagai pimpinan tertinggi mengatakan bahwa ini kasus atensi, harus diselesaikan Barreskrim backup. Barreskrim backup, Polda bergerak, dapat. Nah kalau namanya petinggi Polri itu kan suara-suara yang mungkin orang iseng atau gimana, kan kita nggak bisa, polisi jangan mendasarkan kepada suara-suara yang tidak bisa didukung dengan data-data atau objektivitas. Ada yang mengatakan bahwa ini katanya melibatkan juga anaknya kepala daerah kan. Hati-hati loh, kita jangan bicara tanpa ada bukti ya, karena di dalam keterangan 8 orang tersangka ini tidak ada disebutkan itu. Itu kan hanya masyarakat ya, mungkin masyarakat yang tidak mengerti atau mungkin masyarakat yang iseng lah bicara begitu kan. Tapi kan kita juga tentunya tidak menafikan itu, kita juga tentunya bisa menjadi bahan informasi. Kalau tidak ada ya kita tidak lakukan upaya untuk tindak lanjutnya gitu Mbak. Ini juga cukup menarik Pak. Ini kan semua menjadi perhatian karena di luar sana begitu kencang sekali suara dari masyarakat dan rasa ingin tahu dari masyarakat. Soal Sudirman lah yang sampai sekarang dia tidak mengakui bahwa ia terlibat dalam hal tersebut dan tidak mengenal dengan korban begitu. Dengan Saka lah juga demikian, seperti itu Pak. Bagaimana ini merespon bahwa mereka sudah nyata-nyata menyatakan tidak terlibat, bahkan si Saka mengatakan ketika malam kejadian itu ia berada di rumah dan ada saksinya. Itu kan katanya Saka. Tapi kan dalam penyidikan kan, dalam proses penyidikan itu kita mengumpulkan bukti-bukti, Mbak. Kemudian kita membuat kesimpulan. Jadi dalam pasal 184 ayat 1 KUHP mengatakan alat bukti itu yang paling kuat adalah keterangan daripada ahli. Keterangan ahli apa? Setelah dilakukan ekshumasi, yaitu penggalian jenazah, kemudian di sana ditemukan ada tusukan, penyebab kematian apa, inilah yang mempunyai nilai paling tinggi. Sehingga hakim pun akan menilai betapa sadisnya orang yang melakukan ini. Sehingga dengan keyakinan itu menjatuhkan hukuman optimal. Yang kedua adalah masalah surat atau alat bukti yang ditemukan, barang bukti. Yang paling rendah ini adalah keterangan terdakwa, Mbak. Sehingga keterangan terdakwa boleh-boleh saja dia tidak melakukan. Tapi kan jangan dibilang di proses penyidikannya kemudian di penuntutan mereka percaya, kemudian hakim memutuskan atas dasar keterangan ataupun hasil penyidikan. Saya kira enggak lah, masing-masing itu sudah mempunyai ruang untuk istilahnya eksklusivitasnya, baik di penyidikan maupun di peradilan, Mbak. Jadi nggak mungkin namanya dari sini A sampai sini A, belum tentu. Oke. Pak, ini biar masyarakat juga nggak salah paham Pak. Apakah memang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sah-sah aja, sesuatu yang wajar ketika
berada dalam proses pemeriksaan, para tersangka itu mendapatkan intimidasi ataupun tekanan secara fisik, Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu ada, tapi saya juga tidak bisa mengatakan itu nggak ada, ya. Karena yang paling tahu adalah para tersangka dan para pemeriksa. Tetapi kita kan punya undang-undang yang melindungi masih apakah tersangka maupun juga ada undang-undang yang akan dikenakan sanksi kepada para penyidik yang melanggar, yaitu kode etik, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau orang itu diperiksa apakah saudara dalam keadaan sehat atau tidak, dia mengatakan tidak, dia nggak usah ngomong, diam aja. Tapi Saka ketika ditangkap, Pak, ketika pertama kali ditangkap oleh Abar Berwajib, dia bertanya, salah saya apa? Saya nggak dijawab sama sekali. Apakah itu sah-sah aja atau mungkin ada hak yang tercederai di sana? Nah, inilah saya ingin supaya masyarakat juga jangan mudah percaya dengan pendapat orang. Bisa saja dia ngomong betul, tapi bisa saja dia ngomong karena sudah bebas. Kan kita nggak tahu. Oke, ini kita dengar dulu ya statementnya Saka beberapa hari yang lalu. Nanti dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, ada pernyataan dari Saka, Pak, ketika diwawancara juga oleh program lain di TV One, ya, mengenai kesaksiannya ketika bagaimana ia ditangkap, kemudian apa yang ia alami ketika proses pemeriksaan oleh pihak berwajib, dan bagaimana akhirnya ia dinyatakan keluar dari penjara karena pada saat itu dia ditangkap kalau nggak salah masih usia 15 tahun dan tidak dihukum maksimal karena masih anak-anak. Berikut kita dengarkan dulu pemirsa pernyataan dari Saka Tatal berikut ini. Tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa, saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum ya 1 liter yang botol gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Silakan Pak Ito. Ya. Melihat ekspresi dari Saka, tampaknya dia sangat marah, sangat kecewa sekali dengan apa yang telah menimpanya, Pak Ito. Itu sah-sah saja, Mbak. Seseorang itu menyampaikan sesuatu di mana dia sudah bebas, ya. Dan itu bisa saja terjadi, tapi kemungkinan tidak terjadi juga besar tentunya. Kalau terjadi, saya kok ragu ya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, setiap anggota yang melakukan penyiksaan dan dapat dibuktikan orangnya, sudah pasti dia akan kena kode etik, ya, diatur dalam pasal kode etik Polri, ya, pasti kena. Kenapa waktu itu istilahnya tidak dilakukan komplain, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau seseorang ditangkap, kita coba lihat di film-film lah sekarang, ya, yang di televisi kan mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang Anda saya tangkap, tapi tidak dikatakan dulu kan bahwa kamu ditangkap karena berdasarkan undang-undang pasal sekian. Kita kan baru mengumpulkan bukti-bukti. Setelah mereka dibawa ke tempat Polres ataupun kesatuan kepolisian setempat, barulah dia diinterogasi atau dia diminta keterangan, dikaitkan dengan saksi-saksi lain yang mungkin sudah ada di sana. Jadi saya kira mungkin prosedur ini yang kurang difahami oleh masyarakat, ya. Bukan saya membela Polri, tapi saya bicara secara normatif. Yang saya alami demikian, normanya demikian, ya. Karena yang paling tahu ini adalah penyidik. Yang paling tahu adalah mereka pelakunya, ya. Tapi manakala hukum itu kemudian jatuh kepada mereka karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur pidana yang disangkakan, yaitu sistem hukum kita. Oke. Ini semua terpidana ini kan dijatuhkan hukuman 340 KUHP ya Pak, ya, pembunuhan berencana. Tapi di situ kita mendengar juga ada unsur dugaan terjadinya pemerkosaan. Nanti akan kita bahas mengenai poin ini pemirsa, mengenai pemerkosaan yang dialami oleh korban sesaat lagi. Tetaplah di One on One.
Pemirsa, yang menjadikan dari kasus ini tentu saja mengenai soal pembunuhan yang begitu sadis, juga ada informasi mengenai terjadinya pemerkosaan terhadap salah satu korban yang tewas, yaitu Vina. Nah, sempat dilakukan otopsi di awal ya Pak Ito. Tapi kenapa tidak ada pemeriksaan apakah terdapat sperma pada tubuh Vina yang diduga menjadi korban pemerkosaan? Baik, yang pertama ya Mbak Tisa, kan korban ini dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Kemudian karena dari hasil pengembangan di mana orang tua daripada korban Eki yang kebetulan polisi dan reserse, tentunya dia memiliki kecurigaan sehingga dimintakanlah ekshumasi, kalau nggak salah 7 atau 9 hari, saya kurang lupa ya. Tapi setelah dilakukan ekshumasi itu, penggalian mayat untuk dilakukan otopsi ulang, barulah ditemukan ada patahan di kepala, ada tusukan di badannya akibat samurai dan lain sebagainya yang panjang pendek. Terus di Vina juga ada pukulan sehingga beberapa bagian patah, dan ada namanya sperma ditemukan di sana ya. Nah, tentunya saya juga sudah koordinasi, saya bukan ahli forensik, dengan ahli forensik ya dari kepolisian, bahwa beliau menyampaikan bahwa sperma itu memiliki masa rusak atau masa masih utuhnya, sehingga diperkirakan kalau lebih dari 5 hari kalau nggak salah ya, itu adalah sudah sulit untuk menentukan itu apakah sperma itu bisa diproses lagi, diuji laboratoris milik siapa gitu. Sehingga ini yang tidak dimasukkan oleh pihak penyidik, bukan sengaja tidak dimasukkan. Kalau penyidik kalau ingin memberkasi satu perkara kejahatan, kalau perlu berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kita masukkan untuk memperberat tuntutannya, hukumannya. Tapi kalau nggak salah juga itu telah dilakukan dari forensik itu dilihat daripada struktur tulang rawan yang ada di sekitar tempat yang wanita itu ya, Vina itu. Sehingga disimpulkan waktu itu memang ada dugaan terjadi ruda paksa. Tapi oleh siapa? Kan tadi saya sampaikan ternyata spermanya ini sudah dalam keadaan rusak yang tidak bisa diuji laboratoris sehingga milik siapa melalui DNA. Dari DNA pun juga nggak bisa begitu ya Pak? Ya, kan nggak mungkin kalau rusak kan. Ini yang bicara adalah dokter ahli forensik, sehingga yang sangat tahu saat itu adalah dokter ahli forensik. Sehingga penyidik pun tidak bisa memaksakan bahwa 8 orang ini telah melakukan pemerkosaan, siapa pelakunya. Tapi kalau dari struktur tulang itu memang ada katanya kekerasan ya, kekerasan. Sehingga kita juga nggak tahu ya siapa yang melakukan. Sehingga yang pasal dituntut kepada mereka itu adalah yang dikenakan 340, Yunto 338 dengan pasal 81, Yunto 80 ya. Oke. Tapi ini juga cukup menarik. Saya teringat tadi dengan statement Bapak, kenapa mereka di dalam penjara babak belur ternyata ditahan dianiaya, dihajar oleh sesama tahanan berada di dalam rutan begitu. Tapi ternyata kan dalam pasal yang dituduhkan atau dalam pasal yang dijatuhkan kepada mereka, kan mereka tidak dikenakan pasal pemerkosaan, Pak. Nah ini kan juga sedikit menjadi sebuah tanda tanya Pak, kenapa mereka disiksa di dalam, karena kan tadi katanya kalau orang terpidana yang dimasukin ke penjara karena kasus pemerkosaan, karena kasus pelecehan seksual dihajar habis-habisan, tapi kan mereka tidak bisa dikatakan sebagai mereka pelaku kekerasan seksual juga di dalam, kok bisa kan dihajar Pak? Sekarang kan orang masuk penjara kan ditanya, kamu melakukan ini apa gitu, mungkin ada juga yang menyampaikan, oh dia memperkosa, dia membunuh, kan bukan berarti terus kita harus memaksakan pasal itu perkosaan tanpa didukung dengan bukti-bukti. Penyidik itu tidak mengejar keterangan, Mbak, harus mengejar bukti. Kalau keterangan bisa saja orang bilang, iya saya betul memperkosa, tapi itu nggak kuat nanti di pengadilan. Yang harus kamu memperkosa betul, buktinya apa? Oh ada ini hasil DNA, proses uji laboratoris forensik yang mengatakan dia adalah pelakunya. Nah, sehingga disinilah memang kesulitan bagi masyarakat awam ini menganggap seolah-olah kita tidak cermat. Tapi justru di sini letak kecermatannya, kita tidak sembarangan menuduhkan pasal kepada seseorang, perbuatan seseorang hanya berdasarkan keterangan saja. Ini pasti harus dilengkapi dengan bukti. Karena tadi saya sampaikan, mengejar keterangan itu adalah bukan prinsip untuk pengungkapan satu perkara, tapi harus mengejar bukti. Sehingga penyidikan itu kan definisinya adalah membuat terang satu perkara, Mbak. Dengan cara apa? Harus bisa ada bukti, harus ada proses, harus lihat motif,
harus ada kesimpulan, inilah yang kita berikan kepada jaksa penuntut umum, selesai tugas polisi. Nah setelah jaksa mengatakan, loh kok ini bukan kasus pembunuhan berencana, ini cukup dengan pasal 351 penganiayaan berat atau penganiayaan, tapi dilihat, oh betul nih buktinya memenuhi unsur-unsur. Nah mereka akan meneruskan ke pengadilan. Pengadilan, hakim pun tidak sembarangan. Ini apalagi merampas istilahnya masa depan seseorang loh. Jadi hakim itu pasti harus punya yakin betul bahwa yang dilakukan 8 orang ini betul-betul memang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan oleh penyidik, kemudian diserahkan penuntut umum untuk di dalam tuntutannya. Oke. Itu, Pak. Ini kan 8 orang, 1 sudah dibebaskan begitu ya karena masa hukumannya sudah habis, anak di bawah umur dapat garasi segala macam. Kemudian 1 orang lagi, Peggy sudah ditangkap, 2 orang lagi dinyatakan masih buron. Sesulit itukah Pak untuk mencari buron, Pak? Sangat. Tidak mudah bagi mencari seorang buron itu tanpa kita mempunyai identitas yang lengkap. Mencari buron yang identitasnya lengkap itu mudah. Bahkan kalau ke luar negeri pun melalui Diphub Inter kita bisa minta ke Lyon ya, dari pusat kepolisian dunia, itu kita bisa menyebar namanya red notice. Red notice. Tapi harus dilengkapi dengan foto. Tapi kalau hanya berdasarkan katanya, polisi juga nggak berani sembarangan masang foto orang. Yang ini mungkin orang bilang kok nggak pakai foto. Nah katanya, kalau katanya kan bisa saja salah, bisa saja itu memang ada si DPO-nya tuh, bisa saja tidak ada. Kita tunggu aja perkembangan Polda Jabar. Kalau memang tidak ada, Polda Jabar akan mengatakan ternyata yang katanya 8 orang tersangka ini tidak ada. Ya itu tadi saya sampaikan, Pak. Kalau saya melakukan kejahatan, saya akan berusaha bagaimana caranya supaya meringankan kejahatan saya. Atau bahkan mengaburkan dengan cara apa? Oh ada si Anu yang ini. Padahal belum tentu orang itu ada. Gitu. Jadi bisa jadi pelakunya ternyata nggak 11 orang, kurang dari 11 orang atau lebih 11 orang nih Pak kalau melihat keterangan seperti ini katanya karena ingin mengaburkan, ada unsur yang mengaburkan. Kalau menurut saya saat ini ya 11 orang itu sementara ini kan. Sementara ini. Jadi kalau namanya memang 3 orang ini ternyata tidak ada, ya 8 orang itu pelakunya. Sekarang udah ada 1 orang kan, berarti 9 orang pelakunya. Kalau ada nanti lagi ketangkep 2 orang, ya berarti 11 orang. Tapi kan tidak ada saksi yang mengatakan jelas berapa orang pelakunya. Tetapi saksi ini mengatakan, oh si Anu itu Pak pelakunya Pak. Yang kebetulan berkumpul. Dan belum tentu pelaku itu ada di tempat itu semuanya. Mungkin ada yang sudah pergi, ada yang kemana kan. Nah sehingga dengan pelaku yang ditangkap bersama-sama di satu tempat itulah dikembangkan mendapatkan keterangan bahwa ada 3 orang lagi yang diduga mereka terlibat, kata mereka. Kemudian sekarang mereka mencabut, tidak mengenal 3 orang itu termasuk Peggy katanya kan. Iya. Jadi kan mencabut berita acara kan polisi juga kesulitan. Nah ini dampaknya gimana Pak? Ini kan udah ditangkap Peggy-nya, kemudian mengatakan nggak kenal ini sama Peggy-nya. Inilah sekarang sedang dilakukan penyidikan ulang ya, pemeriksaan ulang dengan melakukan cross check ya. Atau mungkin kalau di kita kata berita acara ini apa namanya rekonstruksi berita acara konfrontasi. Dikonfrontasi di 5 orang ini. Jadi mereka tidak mungkin 5 diperiksa, tidak, masih satu-satu. Dan nanti di sana orang berbohong bagaimanapun juga, dia pasti akan kelihatan sekali waktu dengan data-data yang disatukan, akhirnya terpaksa mengaku. Tapi kayaknya kalau kita mikirkan polisi punya teknologi lie detector ya Pak ya. Ya. Kalau ketika dikonfrontasi mereka mengatakan nggak kenal, tapi kan bisa ketahuan Pak dari detektor itu tadi. Lie detector itu tidak menjamin, Mbak. Di seluruh dunia tidak menjamin itu. Itu hanya merupakan bagaimana membuat seseorang secara psikologis ya itu bisa mengakui. Tapi kalau orangnya kuat, banyak yang namanya gagal. Kita tidak pakai lie detector, Pak, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh dari BAP awal. BAP awal itulah ada poin-poin yang dibuat untuk bagaimana kita melakukan konfrontasi ya, BAP konfrontasi kepada orang lain. Sehingga mau tidak mau dia tidak akan bisa lari daripada itu gitu. Itulah memang disinilah asiknya jadi anggota reserse gitu. Kalau bisa mengungkap satu kasus, Mbak. Tapi kalau enggak dihujat seperti sekarang kan. Kalau menurut saya kasus ini yang Vina ini biasa-biasa aja, menjadi tidak biasa manakala jadi film. Jadi ini sebenarnya bukan kasus yang sulit untuk diungkap ya Pak ya? Walaupun nggak ada CCTV, nggak ada foto gitu, nggak ada identitas, ini bukan kasus yang sulit sebetulnya. CCTV ada.
Tetapi kan CCTV itu tidak mencakup di tempat TKP. TKP. Ya, sehingga CCTV itu akhirnya tidak dijadikan barang bukti. Kan banyak namanya pengacara, kenapa CCTV tidak dijadikan barang bukti? Nah, kalau di CCTV itu tidak bisa melihat TKP? kejadiannya, TKP-nya kan tidak bisa dijadikan barang bukti. Kalau ada, itu adalah yang paling kuat. Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu paling kuat itu, barang bukti itu. Nah, ini kan kembali, apalagi ada yang kesurupan. Nah, itu. Kita nih, kesurupan itu kan sesuatu yang bagi Polri bukan alat bukti, Mbak, tetapi informasi. Dari di sana nanti akan ditautkan dengan keterangan-keterangan saksi. Benar nggak sih? Nah, kalau benar bisa memperkuat. Tapi kalau nggak benar, namanya orang kesurupan kan, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau soal bicara ini kan juga semakin menarik kasus ini di publik adalah ketika ada beredarnya satu film yang baru saja rilis beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah soal video kesurupan, suara audio kesurupan itu. Ini bisa jadi materi untuk menguatkan polisi tidak? Atau bisa dijadikan sesuatu yang bisa berbau saintifik tidak Enggak, untuk penelitian? sama sekali enggak. Oke. Itu hanya informasi. Oh, orang itu dipukulin. Bener, emang orang itu dipukulin kan? Ya. Yang betul-betul secara scientific crime investigation CSI itu adalah hasil daripada autopsi. Itu yang tidak terbantahkan. Ya, pengacaranya mengatakan, Pak, waktu pertama itu kan pengacaranya Saka ya, kan ada kaos, tidak ada bolongan. Lah, orang memang kalau dibunuh emang harus mutlak menembus kaos, kan belum tentu. Kan katanya ada samurai segala macam Ya kan, gitu, Pak. mungkin kan pada saat itu sudah tersikap atau apa, ditusuk kan. Kita kan nggak tahu. Yang paling tahu adalah pelakunya. Alat buktinya juga ada, samurai kan. Samurainya juga pasti ditentukan apakah ada darah korban itu di samurai. Kan di sini harus ada yang saya sampaikan tadi, Mbak, meyakinkan jaksa dan meyakinkan hakim harus berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Oke. Jadi kalau misalnya orang dia cuma bawa samurai, oke. Dari samurai kan dilihat, oh ternyata ada bekas darah. Setelah dicek oleh ahli-ahli forensik, oh ternyata darah ini cocok dengan darah korban. Samurai ini dipegang oleh saya, berarti saya adalah pelaku penusukan. Itu yang memang dilakukan oleh penyidik daripada Polres Cirebon sama ini. Informasi yang beredar juga di luar sana bahwa dari salah satu terpidana itu atau yang pelaku pembunuhan itu ini juga ada menaruh rasa dendam dan bermotifkan asmara dengan Vina, korban perempuan. Ini kan seharusnya kalau kita berbicara secara awam, mungkin kalau soal tersangka sebelumnya Vina mungkin punya media sosial, punya handphone, semua terpidana tersangka juga punya handphone. Nah, Bapak dengar informasi nggak ini mungkin udah dikorek-korek atau belum nih soal handphone-handphonenya mereka, kemudian hubungannya mereka seperti apa, kemudian juga ada Linda yang kita dengar suaranya jadi yang kesurupan dalam tanda kutip arwahnya Vina. Nah, ini harus seperti apa kemudian menyikapi soal ini? Apakah Bapak sempat mendengar usaha untuk mencari-cari tahu seperti itu, Pak? Tapi nanti dijawab, Pak, ya. Baik. Kita iklan dulu. Kami kembali sesaat lagi. Pak, menjawab yang tadi, ini orang semua bertanya-tanya, si Linda misalkan. Nah, si Linda ini apa mungkin hal yang bisa dikorek dan di mana sebetulnya keberadaannya? Mungkin Bapak bisa dapat informasi itu nggak mungkin di belakang begitu dengan teman-teman yang masih aktif di Polri? Yang jelas yang paling tahu kan saat ini adalah Polda Jabar. Sekecil apapun informasi itu akan didalami. Ya, siapapun juga yang dianggap terkait saat ini tentunya didalami oleh Polda. Kemudian akan dikaitkan sehingga merangkai satu rangkaian cerita. Ya, kalau orang bilang namanya crime-nya ya, benang merahnya itu ya, namanya anatomy of crime ya, anatomi kejahatannya itu sekarang sedang dirangkai. Jadi kita juga sebaiknya jangan berspekulasi karena nanti kasihan teman-teman Polda bingung gitu karena didesak masyarakat. Meskipun saya yakin teman-teman di Polda Jabar bersama Polres Cirebon saat ini mereka berusaha untuk mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Ada apa sih motifnya? Motifnya make sense nggak sih soal percintaan, asmara? Sangat mungkin. Kalau saya misalnya ada seseorang yang saya taksir misalnya kan, kemudian dia tiba-tiba diambil sama orang lain, saya kan dendam dong.
Bisa saja saya menggunakan teman-teman saya kalau saya komandan ketua geng, yuk kita gebukin dia. Tapi kan ini sekarang masih dalam kemungkinan-kemungkinan yang sedang didalami oleh Polda Jabar. Berilah kesempatan kepada mereka, ya. Jangan dikasih lagi dengan spekulasi macam-macam sehingga pada akhirnya masyarakat itu menerima informasi yang sesat, ya. Kasihan pada akhirnya nanti disalahkan siapa lagi? Balik-balik ke polisi lagi. Padahal kan ini proses hukum yang sudah selesai. Ya, sekarang orang hanya menyorot adalah bagaimana kinerjanya polisi. Tapi orang tidak melihat bahwa dalam proses penyelesaian ini dari hulu ke hilir, polisi itu di hulunya. Hilirnya siapa? Pengadilan kan. Nah, marilah kita sekarang harus melihat secara komprehensif, objektif, jangan berspekulasi, berikan kesempatan. Kalau yang tadi Mbak Tisa mengatakan, itu salah satu kemungkinan menurut saya. Asmara. Menurut saya, nggak mungkin lah kalau orang nggak kenal melakukan Pak, itu. segi 4, jangan-jangan Pak, segi 4 atau segi 3 Pak? Jadi pasti ada motifnya. Motif pun pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Itu pasti saat ini sedang didalami oleh teman-teman Polda Jabar. Kita beri kesempatan kepada mereka. Nanti kalau sudah diberikan penjelasan secara utuh hasil daripada pemeriksaan saudara Egy, maka barulah kita bisa mengetahui cerita yang sebenarnya. Jadi Peggy itu adalah Peron sekaligus Egy yang Ya, disebutkan dalam ya, video-video yang viral ya, itu. Betul. Egy ini sendiri kenal nggak Pak sama Linda Pak? Atau Peggy ini kenal nggak sama Linda Pak? Saya nggak nanya dia. Kalau saya nanya dia mungkin kenal, mungkin nggak juga. Kan Dari informasi yang tadi Bapak kan- dengerin mungkin dari orang dalam. itu kan, gitu. tadi kan saya bilang ya, kalau saya misalnya menaruh hati kepada seseorang, tetapi seseorang itu mengacuhkan saya, kemudian orang itu tiba-tiba dengan orang lain, tentu saya sakit hati dong. Itu kalau satu yang namanya kemungkinan. Kemungkinan bisa saja. Kan banyak sekali kemungkinan yang sekarang sedang digali oleh Polda Jabar. Jadi kita kasih kesempatan lah teman-teman. Karena yang dipertaruhkan sekarang Mbak Tisa adalah reputasi, ya, kredibilitas, profesionalisme dari Polri. Apakah betul-betul presisi atau enggak? Satu nih Pak, terakhir singkat aja Pak. Kasus ini mencuat lagi gara-gara viral film, gara-gara viral di media sosial. Kalau seandainya kasus ini nggak jadi viral, apakah kasus ini akan diungkap lagi Pak kalau menurut Bapak? Atau ya udah biarin aja PR-nya polisi udah banyak banget? Kalau menurut saya jujur ya, mungkin agak sulit. Kenapa? Karena Polri kan tadi saya bilang penyidiknya dihadapkan kepada Banyak kasus. tumpukan kasus yang harus diselesaikan secara semuanya ya. Ada yang secara selektif, ada yang secara prioritas ya. Jadi saya juga mungkin kalau nggak muncul ini viral, barangkali kasus ini yang sudah selesai gitu. Tapi berarti penyidik sudah optimal tetapi belum maksimal untuk bisa mengungkap secara tuntas kasus ini. Oke. Karena tadi kesulitannya Mbak. Oke, kita harapkan agar kasus ini bisa terungkap tuntas, DPO masih bisa ditangkap, 2 lagi yang masih kita cari, dan semoga motifnya bisa juga terungkap dengan jelas. Terima kasih Pak Sama-sama, Ito Mbak. Sumardi, Makasih. Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi selaku Kabar Reskrim Polri dari tahun 2009 hingga 2011. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Pak makasih, Ito. Mbak.